Pertama, formulasi sediaan injeksi asam askorbat. Mengandung asam askorbat 5%, natrium bikarbonat 1,39%, benzalkonium klorida 0,01%, Na-metabisulfit 0,8%, NaH2PO4 0,8%, Na2HPO4 0,947%, NaCl 0,9%, api kuantum statis atau secukupnya. Asam askorbat berfungsi sebagai bahan aktif, Na bikarbonat sebagai peningkat pH, benzalkonium klorida sebagai pengawet, Na-metabisulfit sebagai antioksidan, NaH2PO4 sebagai pendapar, Na2HPO4 sebagai pendapar, NaCl sebagai pengisotonis dari pelarut pendapar, api sebagai pelarut. Selanjutnya perhitungan per unit. Asam askorbat 5% menghasilkan 0,055 gram, Na bikarbonat 1,39% menghasilkan 0,015 gram, benzalkonium klorida 0,01% menghasilkan 0,00011 gram, Na-metabisulfit 0,8% menghasilkan 0,0088 gram, NaH2PO4 0,8%, 20 mili menghasilkan 0,002 gram, Na2HPO4 0,947%, 80 mili menghasilkan 0,008 gram, NaCl menghasilkan 0,005 gram, api menghasilkan 1 mili. Selanjutnya perhitungan per batch dengan rumus N+2 V aksen ditambah 2 kali 3 dengan V aksen 1,10 mili menghasilkan 12 mili. Yang pertama asam askorbat 0,6 gram, Na bikarbonat 0,17 gram, benzalkonium klorida 0,001 gram, Na-metabisulfit 0,1 gram, NaH2PO4 0,0053 gram, Na2HPO4 0,03 gram, NaCl 0,01 gram, dan api 3,3 mili. Selanjutnya perhitungan isotonis dengan ekivalen asam askorbat 0,18, ekivalen Na-metabisulfit 0,67, ekivalen benzalkonium klorida 0,18 dengan rumus V isotonis sama dengan W dikali E asam askorbat ditambah W dikali E Na-metabisulfit ditambah W dikali E benzalkonium klorida dikali 111,1 menghasilkan 19,5 mili. Jumlah larutan yang belum isotonis yaitu 7,5 mili. Jadi penambahan NaCl sebesar 0,08 gram. Selanjutnya cara pembuatan sediaan injeksi asam askorbat. Yang pertama penimbangan bahan per batch, kedua sterilisasi alat dan bahan yang digunakan, ketiga pelarut dan pencampuran, keempat penyaringan, kelima pengukuran volume. Untuk cara pembuatan injeksi yang selanjutnya ada pengisian sediaan ke dalam ampul, lalu penutupan ampul, dan yang terakhir pengemasan. Berikutnya ada evaluasi sediaan injeksi asam askorbat, di mana evaluasi ini meliputi evaluasi in process dan end process. Yang pertama di sini ada evaluasi in process yang terdiri dari 3 uji, yaitu uji organoleptik, uji kejernihan, dan uji pH. Pada uji organoleptik didapat hasil warna agak kekuningan dengan bau khas dan bentuk cairan. Pada uji kejernihan diperoleh hasil pada sediaan terdapat sedikit partikulat sehingga sediaan tidak jernih. Dan pada uji pH menggunakan kertas pH indikator didapat hasil pH sebesar 5 yang menandakan injeksi tersebut bersifat asam. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi end process yang terdiri dari 4 uji, yaitu uji organoleptik, uji kejernihan, uji pH, dan uji kebocoran. Pada uji organoleptik diperoleh hasil warna agak kekuningan dengan bau khas dan bentuk cairan. Pada uji kejernihan diperoleh hasil pada sediaan terdapat sedikit partikulat sehingga sediaan tidak jernih. Dan pada uji pH menggunakan pH meter diperoleh pH sebesar 4,4, namun setelah ditambahkan dengan buffer diperoleh pH sebesar 7,8. Yang terakhir adalah uji kebocoran di mana didapat hasil tidak ada kebocoran pada wadah.
Yang pertama di sini ada formulasi dari sediaan tetes telinga kloramfenikol yang mengandung kloramfenikol 1%, nipagin dan nipasol 0,1%, dan propilen glikol kuantum satis atau secukupnya. Untuk fungsi dari masing-masing bahan yaitu kloramfenikol sebagai bahan aktif, nipagin dan nipasol sebagai pengawet, dan propilen glikol sebagai pembawa atau pelarut. Selanjutnya ada perhitungan bahan untuk pembuatan sediaan tetes telinga kloramfenikol. Untuk perhitungan per unitnya yaitu di mana kami membuat sediaan sebanyak 10 ml sehingga penimbangan masing-masing bahan untuk per unitnya yaitu kloramfenikol sebanyak 0,17 gram, nipagin 0,02 gram, nipasol 0,02 gram, dan propilen glikol 10,5 ml. Sementara untuk per batch-nya di mana kami membuat sebanyak 3 unit sehingga kloramfenikol yang ditimbang yaitu 0,51 gram, nipagin 0,06 gram, nipasol 0,06 gram, dan propilen glikol sebanyak 31,47 ml. Berikutnya ada cara pembuatan dari sediaan tetes telinga kloramfenikol. Yang pertama penimbangan bahan per batch, yang kedua sterilisasi alat dan bahan, yang ketiga pelarutan dan pencampuran, yang keempat penyaringan, yang kelima pengisian sediaan ke dalam wadah. Selanjutnya yang keenam pengemasan sediaan tetes telinga, dan yang terakhir 7 sediaan siap dievaluasi yang meliputi evaluasi in process dan evaluasi end process. Selanjutnya evaluasi in process. Yang pertama uji organoleptis. Hasil yang didapat warna putih jernih, baunya khas, bentuknya kental. Yang kedua ada uji kejernihan, sediaan tersebut jernih. Dan yang ketiga uji pH. Pada kertas pH indikator pH-nya 7. Selanjutnya evaluasi end process. Yang pertama ada uji organoleptis. Hasil yang didapat warnanya putih jernih, bau yang khas, dan bentuknya kental. Yang kedua ada uji kejernihan, sediaan kami menghasilkan sediaan yang jernih. Yang ketiga ada uji pH, uji menggunakan pH meter menghasilkan 7,37. Yang keempat ada uji kebocoran, sediaan tersebut tidak ada kebocoran pada wadah. Selanjutnya, formulasi salep mata oksitetrasiklin. Oksitetrasiklin 1%, adepslanae 6%, parafin liquid 40%, setil alkohol 2,5%, klorobutanol 0,5%, BHT 0,1%, dan vaselin parfum yaitu secukupnya. Oksitetrasiklin sebagai bahan aktif, adepslanae sebagai basis salep lemak, parafin liquid sebagai emollient dan basis salep, setil alkohol sebagai stiffening agent, klorobutanol sebagai pengawet, BHT sebagai antioksidan, dan vaselin parfum sebagai basis salep hidrokarbon. Selanjutnya perhitungan per unit yaitu 5 gram. Di sini sudah dijabarkan untuk perhitungannya. Dengan hasilnya oksitetrasiklin 0,055 gram, adepslanae 0,33 gram, parafin liquid 2,2 gram, setil alkohol 0,14 gram, klorobutanol 0,028 gram, BHT 0,1 gram, dan vaselin parfum yaitu 2,76 gram. Selanjutnya perhitungan per batch yaitu 3 unit dengan hasil oksitetrasiklin 0,165 gram, adepslanae 0,99 gram, parafin liquid 6,6 gram, setil alkohol 0,42 gram, klorobutanol 0,084 gram, BHT 0,03 gram, dan vaselin parfum yaitu 8,31 gram. Cara pembuatan salep mata oksitetrasiklin. Yang pertama, penimbangan bahan per batch. Dalam satu batch ada 3 unit. Untuk bahan yang ditimbang oksitetrasiklin 0,165 gram, adepslanae 0,9 gram, parafin liquid 6,6 gram, setil alkohol 0,42 gram, klorobutanol 0,084 gram, BHT 0,03 gram, dan vaselin parfum 8,32 gram. Yang
Yang kedua, sterilisasi alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat berbahan gelas dan bahan yang berbentuk cairan disterilisasi menggunakan autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sebelum disterilisasi, alat dan bahan dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas minyak atau plastik. Kemudian untuk alat yang berbahan logam dan alat lainnya serta bahan yang berbentuk serbuk disterilisasi menggunakan oven suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Sebelum disterilisasi, dibungkus terlebih dahulu alat dan bahan menggunakan aluminium foil. Kemudian untuk lumpang, palu, dan karet pada pipet tetes disterilisasi menggunakan etanol 95% dengan cara direndam. Kemudian yang ketiga, penghalusan bahan aktif. Yang keempat, pembuatan basi salep, yaitu adepvane, parafin liquid, cetil alkohol, dan vaselin flavum. Sebelum dibuat basi salep, bahan-bahan tersebut dilebur terlebih dahulu di waterbath. Yang kelima, pencampuran bahan dengan basi salep. Masa 1, oksitetrasiklin ditambahkan sebagian basi salep, gerus sampai homogen. Masa 2, BHT ditambahkan sebagian basi salep, gerus sampai homogen. Masa 3, klorobutanol ditambahkan sebagian basi salep, gerus sampai homogen. Dimasukkan masa 1, 2, dan 3 ke dalam lumpang, ditambahkan sisa basi salep, kemudian digerus sampai homogen. Yang keenam, penimbangan hasil sediaan untuk dimasukkan ke dalam wadah. Ditimbang 5 gram sediaan salep mata untuk per unit. Kemudian yang ketujuh, pengisian sediaan ke dalam tub dan ditutup menggunakan pinset. Yang kedelapan, pengemasan. Sediaan salep dimasukkan ke dalam dus kemasan dan jangan lupa untuk diberikan etiket. Yang terakhir, kesembilan, sediaan siap dievaluasi yang meliputi evaluasi in process dan evaluasi end process. Selanjutnya, evaluasi salep mata oksitetrasiklin. Untuk evaluasi ada 2 proses, yaitu in process dan end process. Untuk in process ada 3 uji. Uji yang pertama, uji organoleptik dengan mengamati warna, bau, dan bentuk. Untuk warna yang dihasilkan kuning, bau yang dihasilkan khas, bentuk yang dihasilkan semi solid. Uji yang kedua, uji homogenitas. Yang dihasilkan adalah sediaan homogen. Kemudian uji yang ketiga adalah uji pH dengan menggunakan kertas pH indikator. Hasil dari uji yaitu pH 5. Selanjutnya, evaluasi end process. Untuk evaluasi end process ada 6 uji. Uji yang pertama, uji organoleptis dengan mengamati warna, bau, dan bentuk. Warna yang dihasilkan yaitu warna kuning, bau khas, bentuk semi solid. Kemudian yang kedua, uji homogenitas menghasilkan sediaan homogen. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji pH menggunakan kertas pH indikator. pH sediaan adalah 5. Yang keempat, uji daya lekat didapatkan sediaan dengan daya lekat 1,4 detik. Kemudian yang kelima, uji daya sebar tanpa beban didapatkan sediaan dengan daya sebar 5 cm dengan beban 50 gram, daya sebar 5,8 cm, dengan beban 100 gram, daya sebar 6,3 cm, dengan beban 150 gram, daya sebar 6,3 cm. Dan yang terakhir, uji kebocoran. Uji kebocoran didapatkan 1 tub terjadi kebocoran dan 1 tub tidak terjadi kebocoran. Sediaan 4, infus ringer laktat dengan formulasi natrium laktat 0,31%, kalsium klorida 0,02%, kalium klorida 0,03%, natrium klorida 0,6%, karboadsorben 0,1%, dan aqua pro injeksi secukupnya. Kemudian, bahan natrium laktat ini memiliki fungsi sebagai bahan aktif dan buffering agent. Kemudian kalsium klorida memiliki fungsi zat penyerap air, kalium klorida memiliki fungsi zat antimikroba, natrium klorida pengisotonis, karboadsorben zat pengikat pirogen, dan aqua pro injeksi sebagai pelarut. Selanjutnya ada perhitungan dengan per unit dan per batch. Yang pertama ada natrium laktat 4,74 gram,
kalsium klorida 0,30 gram, kalium klorida 0,45 gram, natrium klorida 9,18 gram, karboadsorben 1,53 gram. Selanjutnya ada perhitungan osmolaritas. Rumus gram per liter zat terlarut per BM zat terlarut dikali jumlah ion. Natrium laktat sebesar 55,29, kalsium klorida 4,00. Selanjutnya kalium klorida 7,89, natrium klorida 205,34. Jadi jumlah totalnya 272,52 yang berarti isotonis. Selanjutnya cara pembuatan. Yang pertama, penimbangan bahan per batch. Yang kedua, sterilisasi alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, pelarutan dan pencampuran. Yang keempat, penyaringan. Selanjutnya, yang keenam, pengisian sediaan ke dalam botol infus. Yang ketujuh, penutupan botol dan pengemasan infus. Kemudian ada evaluasi. Yang pertama, evaluasi in process. Yang pertama yaitu ada uji organoleptik. Yang didapatkan warnanya jernih, baunya khas. Yang kedua, uji kejernihan. Sediaan tidak terdapat partikulat atau endapan sehingga dapat dikatakan sediaan jernih. Yang ketiga, ada uji pH. Kertas pH indikator yaitu 6. Selanjutnya ada evaluasi and process. Yang pertama, uji organoleptik. Warnanya jernih, baunya khas. Yang kedua, uji kejernihan. Sediaan tidak terdapat partikulat atau endapan sehingga dapat dikatakan sediaan yang jernih. Yang ketiga, ada uji pH dengan pH indikator 6. Yang keempat, uji kebocoran. Tidak ada kebocoran pada wadah.